satu tindakan berbahasa, bertutur maupun bertulis. Oke, coba lanjut di bawahnya. Tolong sebentar ya. Anda lihat tayangan ini? Ejaan yang disemburkan, IYD. Sebenarnya kita hanya kenal dua ejaan, yaitu ejaan lama dan ejaan yang disempurnakan. Dan yang digunakan saat ini adalah ejaan yang disempurnakan. Baju baru dipakai langsung. PUEBI, PUEBI. Halo. Halo. Halo, Pak. Nah, baru ada 101. Kita lanjut aja ya. Sebenarnya kita hanya kenal dua ejaan, yaitu ejaan lama dan ejaan IYD yang disempurnakan. Bahasa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan ejaan, baik berupa penulisan, pengucapan, pendataran struktur dalam tata bahasa. Lihat, Kerja Laksana tahun 78 mencatat beberapa prinsip terkait standarisasi ejaan, karena harus mengandung kecermatan, kehematan, keluasan, dan kepraktisan. Apa yang disebut dengan cermat? Ejaan dalam sistemnya tidak boleh ada kontradiksi. Oke, itu namanya cermat. Hemat artinya tenaga dan pikiran dalam berkomunikasi. Hemat tenaga dan hemat pikiran dalam berkomunikasi. Tiga keluasan, luas artinya terbuka kemungkinan perkembangan. Pada era ejaan Suwandi tidak ada ketentuan huruf F, V, Z, S, J atau yang baru SJ, CH atau KH yang baru. Padahal itu sudah umum dipakai seperti dalam kata-kata visum, zaman, syahdu, dan apa? Faham misalnya. Kemarin saya memanggil beberapa peserta, kata-kata yang
mengandung huruf F, V, Z, S, Y. Coba partisipan Apriliani Afifah, kata apa saja yang memuat huruf F, V, Z, S, C. Apriliani. Untuk ya Pak, Yuk. kedengaran nggak? Suaranya keluar nggak? Oh ya. Dengar. Untuk huruf untuk huruf F, contoh katanya filosofi. Untuk V, Untuk V apa? Atau apa? Kata boleh. Untuk huruf V, vitamin. Untuk huruf Z, zaitun. Huruf SJ, apa SJ? Syariah mungkin Pak. nah, satu lagi Vinka, Miami M. Gurba. Yo. Untuk huruf F, fakultas Pak. Untuk huruf V, volume Pak. Untuk huruf Z, zona. Untuk huruf SJ, syahdu Pak. Ini kemana? Mana? Nah, mati lampu Vinka. Ya Pak. Yuk. FT
Untuk huruf F, fakultas Pak. Oh, Untuk huruf V, volume. Untuk huruf Z, zona. Untuk huruf SJ, syahdu Pak. sekarang yang V tadi apa? V, fakultas Pak. V masuk fakultas V. Volume Pak. Volume. Kan bicara-bicara itu kan. Volume, Pak. volume bukan volume. Jadi ada nanti ada Siapa? pepet dan taling. Maksudnya siapa? Jadi Pak. Vinka ini bisa bilang apa? Periode apa periode? Periode Pak. Nah, Periode Pak. Hah? Periode. Coba. Periode. Periode. Kok Dosen, coba. Dosen. Dekan. Dekan. Nah, sekarang. Peternakan. Peternakan. Nah, ada volume, oke? Ya Pak. Coba. Saya sampai. Volume. Nah, good. Terima kasih, Vinka. Sama-sama Pak. Yo, sekarang saya share lagi. Share screen. Mana PPT ku? Oh, hilang guys PPT ku guys. PowerPoint-nya hilang. Hmm. Stop share-nya muncul. Stop share-nya mana Gus? Gus, stop share mana? Orang muncul. Ini. Tadi belum bicara lagi, belum. Ini siapa? Screen lagi belum? Ini juga? Iya. Hmm. Iya. Terus? Iya. Iya. Tadi sekitar. Oh, tidak ada. Ini mana? Baik, sampai ke luwes terbukanya kemungkinan perkembangan ini hijau praktis kepraktisan tidak boleh ada huruf baru terutama huruf-huruf yang tidak umum. Yang memerlukan perubahan mesin ketik seperti penghilangan tanda diakritis atau dua titik dua di atasnya itu dihilangkan, ditanda
Sen ketik nggak ada. Akan tetapi huruf-huruf ganda seperti NG, NY, SY masih diperlukan dan tidak perlu diganti dengan huruf baru. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi 47 sampai 56. C dibaca Y seperti sajang, dibaca sayang, laju dibaca layu. OE dibaca U seperti doe loe dibaca dulu, sague sagu. TC dibaca C seperti kata TOC TOCK, cocok. Cantik dengan TJ dibaca cantik dengan C. CH dibaca KH seperti dalam khusus, dulu seperti itu. Khusus khidmat dibaca khidmat. DJ dibaca J seperti dalam kata bekerja pakai DJ, dibaca bekerja tanpa D, jadi dibaca jadi tanpa D dan sebagainya. Dulu Yogyakarta seperti ini. Sekarang malah menjadi bukan Y tapi bukan Y. Ini. Yogyakarta. Ini yang resmi. Kalau lagu Jogja istimewa itu kayaknya pakai DJ ini. Baik ya. Ejaan Republik atau ejaan Suwandi 4756. Sama. Ejaan Penulisin Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan periode itu namanya Raden Suwandi, maka disesuaikan dengan yang meresmikan disebut dengan ejaan Suwandi. Soeharto, Soekarno, sesuai dengan nama yang meresmikan ejaan itu kemudian disebut ejaan Suwandi. Menterinya Menteri Suwandi. Kalau kalau menteri sekarang kan Nadiem Makarim, mungkin ejaan Nadiem mungkin ya, atau Makarim. Baik. OE menjadi U seperti katup Baroe, Oesia, masing-masing menjadi katup baru dan usia. Bunyi sentak seperti K, kata makna rakyat, masing-masing diganti pakai K, makna dan rakyat. Dulu bunyi hentak namanya, bunyi sentak pakai tanda koma. Kata ulang dapat ditulis dengan angka 2 waktu itu. Tetapi diperhatikan bagian mana yang diulang, seperti sama-sama, berulang-ulang, menjadi sama-sama dan berulang-ulang. Sekarang tidak boleh lagi, tidak pakai angka 2. Tanda terima atau dwi titik dihilangkan seperti taat, ada 2 titik di atas kata A yang belakang, menjadi taat saja. Huruf E disamakan dengan diberi garis di atasnya seperti telah, bekas, sendu, bebas, sehat, medan. Ya, huruf E disamakan. Entah itu E apa E, tidak diberi tanda. Maka dari itu kadang-kadang tadi membingungkan apakah E itu pepet apa taling, volume apa volume, kan gitu. Kata-kata baru yang bahasa asalnya tidak ada pepet berbunyi E dalam bahasa Indonesia juga tidak diberi pepet, seperti sastra jadi sastra, mantra menjadi mantra. Sekarang saya bertanya, kalau Sumatera yang benar apa? Sumatera atau Sumatera? Yang betul dalam bahasa Indonesia. Ayo, 114 orang baru. Sumatera, Pak. Sumatera. Sumatera, Pak.
Haji Saka, Lingga, Bagaskara. Siap Pak, Sumatera Pak. Sumatera, enggak, bukan Sumatera. Bukan Pak. Oh iya? Anda boleh cek di Google, tapi saya begini. Dulu ada iklan rokok yang menampilkan harimau Sumatera, ditulis Sumatran Tiger. Nah itu dikritik orang itu. Sumatran Tiger itu salah, yang betul Sumatran. Dalam bahasa Inggris Sumatera. Tidak tahu dalam bahasa Indonesia Anda ini saya tanyakan, apakah Sumatera apa Sumatera, kan? Pikir itu, dikaji. Yang jelas kalau bahasa Inggris Sumatera, Sumatran Tiger, bukan Sumateran. Ditulis di iklan Sumateran, dikiranya ejaannya Sumatera seperti bahasa Indonesia. Tapi mana yang benar? Ini yang saya tanyakan pada kalian. Oke, lanjut. Ejaan pembaruan 5661. Untuk mencemurahkan ejaan Swandi, muncul gagasan pembaruan. Kemunculan pembaruan ejaan ini didasarkan pada surat keputusan Menteri P dan K nomor 48 tahun 56. Standar ejaan ini adalah satu fonem, satu huruf. Ini yang merepotkan. Menyanyi misalnya diganti menani, masih ada tanda di atas NN, N diberi coret itu NY. Di samping yang disebut di atas kata-kata diftong I, au, oi akan dieja menjadi masing-masing AY, AW, dan OY. Kata badai, gadai menjadi badai pakai Y, dan gadai pakai Y. Sengau, bangau menjadi sengau pakai W dan bangau pakai W, amboy pakai oi dan sebagainya. Namun usaha ini tidak jadi diundangkan. Satu fonem satu huruf repot, tidak jadi diundangkan. Ejaan Melindo, Melayu Indonesia, ingin menyatukan ejaan dua bahasa, yaitu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Negara Indonesia dan Malaysia itu juga mempunyai keinginan yang sama sebagai penutur bahasa serumpun, yaitu sama-sama rumpun bahasa Melayu. Sebagian besar ejaannya sama dengan ejaan pembaruan di atas, namun pada fonem pepet seperti entah, genggam, kabel diberi garis di atasnya, di atas fonem itu. Pepet. Mudah-mudahan Anda tahu pepet ya. Yang dari luar Jawa tahu pepet ya. Itu berbunyi seperti entah, genggam, kabel, diberi garis di atasnya, di atas fonem itu. Usaha ini juga menemui jalan buntu atau gagal dicanangkan karena alasan politis, yaitu konfrontasi kedua negara. Indonesia dan Malaysia pernah bertengkar, konfrontasi Malaysia. Dulu ada kabinet Trikuran namanya. Karena negaranya tidak akur, maka usahanya menjadi gagal. Waktu itu, sekarang ejaan RBK, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan 6772. Departemen P dan K membentuk ejaan bahasa Indonesia. Ejaan itu dinamakan ejaan Lembaga Bahasa dan Kesusastraan. Terdapat beberapa perubahan di dalamnya,
perubahannya adalah sebagai berikut. Huruf-huruf asing seperti Z, J, F secara resmi disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia karena pemakaian ketiganya diasumsikan produktif. Seperti tadi sudah ada contoh, ada zaman, ada ziarah, ada yang, ada yaitu, ada ya ini, F ada faham, F ada parfum, kemarin ada yang bilang parfum, apalagi F baik di tengah maupun di belakang maupun di depan, maaf misalnya. Fatwa, Pak. Gimana? Fatwa, Pak. F, Pak. Fatwa, oke. Yang Z coba, kalau Y jelas gampang. Z, Zam-zam, Pak. hah? Zam-zam. Jam, ziarah, zaman, apalagi? Zaitun, Zalim, Pak. apa? Zalim, Pak. Zalim. Zaini, Pak. Zaini pakai apa? Pakai Y itu. Zat, Pak. Zebra, Pak. Zina, Pak. Oke, sip. Kalau di biologi ada zakar, Pak. Ya, Zina, Pak. ada ijazah, apa ijazah? Ijazah, Pak. Pakai ijazah, Pak. Oke. Pakai S apa pakai Z? Z. Pakai Z, Pak. Pakai Z, Pak. Memakai Z. Pakai Z, Pak. Baik, selain itu, demi alasan kepraktisan dan diperkirakan banyak penutur bahasa Indonesia sudah paham mana pepet dan taling. Ini yang satu seperti tadi, diperkirakan orang Indonesia sudah banyak ngerti. Tapi karena mungkin unsur bahasa daerah ya yang menyebabkan ini agak repot sedikit. Taling itu berbunyi ya, seperti apa? Misalnya apa? Teras, Pak. Kota di Jawa Tengah, perbatasan Jawa Tengah, Jawa apa? Pakai Kota apa? Pemalang, Pak. Oh, Banten. Tapi lagi. Banten ya? Banten. Blank. Perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat kok. Setelah Cirebon ada kota paling barat di Jawa Tengah. Kota apa? Brebes, Pak. Brebes. Trubus. Brebes, bukan Brebes ya. Oke. Setelah sampai Solo ada stasiun ini. Pakai apa? Jebres, Pak. Hah? Pejabat, Pak. Jebres, bukan Jebres. Itu apa? Gimana ya? Tanpa tanda apapun. Orang dianggap sudah tahu ini Brebes dan yaitu Jebres, padahal ada anekdot itu. Tinggal lihat anaknya. Orang naik sepur, naik kereta api, karena tidak tahu Pak, ini sampai Brebes ya Bu. Oh bukan Pak, yang jawab orang jawab bukan Pak, bukan Brebes, tapi itu Brebes. Kalau masuk ke Jebres, orang bilang lagi ini Jebres ya Bu. Bukan Pak, ini Jebres, kan bingung ini tanpa tanda. Tapi ini diasumsikan pemakaian ketiga diasumsikan produktif dan apa namanya dianggap tahu kita, padahal ya belum tentu ya, belum tentu. Tapi ya begitulah aturannya. Saling ini berbunyi Tidak ada bedanya huruf pepet dan bukan pepet atau taling.
Ini disebabkan karena tidak banyak kata yang berpasangan yang menggunakan kata dua variasi itu. Seperti kemarin dia bilang teras atau teras untuk bangunan di belakang dari rumah-rumah yang agak tinggi dibanding Teras, dengan Pak. pejabat Teras, Pak. Teras, Pak. teras apa teras? Teras. Teras, Pak. Teras Pak. Nah, diasumsikan ya, ini yang diasumsikan tidak banyak variasi itu teras dan teras. Selain itu, demi alasan yang diberikan penutur bahasa Indonesia sudah paham mana apa dan tal itu sama tadi. Asumsi perkirakan itu diasumsikan. Apa iya? Ya itu ikuti aja. Contohnya cuma teras, yang lain barangkali belum ketemu saja, mungkin. Hijau sekarang. Oh ini sudah. Sudah. Oke. Ejaan yang disebut 16 Agustus 72 menetap ejaan LPK yang disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Ada beberapa perubahan penting dalam ejaan yang disempurnakan. Adapun perubahan itu adalah perubahan dalam ejaan yang disempurnakan. TC menjadi C tadi sudah ya. Zaman jadi nyaman. Nanti kalau saya beri teks ejaan lama bisa nggak menulis ulang? Itu perbaiki lampu lagi. Masih sudah boleh menjadi kuat seperti dalam kata kuantitas menjadi kuantitas. Pertanyaan saya kepada Anda semua di Jumat, hari Jumat ada bahasa Indonesia kan? Halo. Hari Bahasa Kamis, Indonesia. Pak. Besok, Pak. Hari Kamis, Pak. Hari Kamis, Pak. Jam 1 besok, Pak. Satu. Sekarang pertanyaan saya dijawab besok. Bagaimana kalau dengan jadwal? Apakah jadwal atau Jadwal, Pak. Beri mau kah? udah dijawab sekarang? Besok kau ngawur nanti. Cari informasi dulu. Mana yang baku? Jadwal atau jadwal dan mengapa? Oke, untuk besok hari Kamis jam 13.00 jawabannya. Oke, jadwal atau jadwal. Satu lagi. Bah. Bisa. Satu lagi ya. Digital atau digital. Oke.
Gender atau gender. Manager atau manager, mana yang paku? Lagi, yo, digital. Gendernya sama itu Pak. Apanya? Tulisan gendernya sama itu. Gendernya sama Pak. Ya. Oke, yang satu ini. Nah, ejaan maupun bunyi maupun ucapan. Anda bisa kasih contoh? Kualitas atau kualitas, Pak. Kuantitas sama dengan kualitas sama, derajatnya sama. Kualitas, Pak. Apotek Pak. Kuitansi yang kaitannya dengan atau Akuarium Pak. ya Praktek Pak. enggak yang kaitannya dengan ini jadwal saya ingat jadi ini lumbung galingan. Kualitas atau swasta atau swasta. Udah itu saja. Kalau bisa besok dan mengapa? Banyak kan? Lumayan semalam berpikir itu. Oke, good. Next. Penulisan kata majemuk dipisah seperti rumah makan, kamar mandi dan sebagainya. Akronim dua huruf awal tidak usah diberi tanda titik seperti PTK. Jadi PTK, UGM. Jadi UGM saja. Dulu ada titik-titiknya itu. TNI ya TNI. Kalau modelan di STPN itu begini. S T sekarang enggak pakai titik. Oke, sekarang dia sudah tahu ini. Nah, enggak usah pakai titik sekarang. Penjelasan dalam kata-kata yang dipenggal seperti kata dalam konsonan misalnya April, angger, abadi menjadi abadi, zaman. Huruf X dan Q pada awalnya hanya dipakai pada ilmu eksakta. Sekarang dapat digunakan secara universal. Garis pembeda antara pengucapan e dan bebot aling dihilangkan. Sama seperti tadi. Beberapa perubahan itu adalah diulang ulasannya. Ejaan valuation, contoh perubahan ini antara lain J dibaca Y. Oke. OE dibaca U. Ini catatan ke-1. Catatan kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi karena menterinya namanya Suwandi. Contoh perubahannya lain OE diganti U, katup tadi. Mirip-mirip ya. Catatan ketiga, rangkuman ketiga. Rangkuman ketiga. Contoh perubahan ini antara lain ai au.
kata badai akan menjadi badai, sengau, gagal diundangkan. Gagal diundangkan. Gagal diundangkan. Catatan keempat, Melindo Melayu Indonesia ingin mempersatukan dua bahasa, bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia. Maunya sama dengan ejaan pengurang di atas pada prinsipnya, akan tetapi ada fonem E diberi tanda garis di atasnya. Usaha ini gagal diresmikan karena alasan politis, yaitu konfrontasi kedua negara antara Indonesia dan Malaysia. Catatan kelima, lembaga bahasa dan kesusastraan. Contoh perubahan itu antara TJ dengan TC. Oke. Budaja menjadi budaya. Lalu 16 Agustus 72 ejaan yang disempurnakan WP dipakai sampai sekarang. Tanggal 16 Agustus pemerintah Indonesia menetapkan ejaan LPK yang disempurnakan disebut dengan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Sekarang WP ya. Oke. Abaca da menjadi ABCD dan sebagainya. Penulisan kata maju dipisah seperti rumah, makan, kamar, mandi dan sebagainya. Ada pertanyaan? Kalau enggak, selesai, sampai jumpa besok dengan pertanyaan saya. Sudah ditulis tadi pertanyaannya? Jawab. Sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Udah, Pak. Jawab, oke? Besok dijawab. Jawab, oke, Pak. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Selamat sore. Selamat sore. Selamat sore. Sore, Pak. Selamat sore, Pak.